Selamat sore pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saya Bang Kumis Ogi dalam acara Jagongan Budaya Dewan Kesenian Malang yang setiap hari Kamis jam 3 sampai jam 4 selalu menghadirkan acara-acara untuk para pemirsa. Di sebelah kanan sudah hadir seorang narasumber yang sudah melanglang buana terutama di dunia seni, tapi beliau ini menekuni dunia yang berkaitan dengan tulis-menulis. Siapakah beliau? Untuk lebih jelasnya langsung kami persilakan untuk memperkenalkan diri, Mas. Nama saya salam hormat dulu. Iya, boleh. Nama dulu bagi seniman-seniman tentang di dunia seni. Nama saya Arif Wibisono. Akrabnya dipanggil Bison sih saya di Bison, Malang. iya. Memang basic saya emang senang nulis dari mulai SMP sudah senang nulis memang itu. Iya. Senang koleksi tentang surat menyurat, terus akhirnya merembet ke pembuatan buku. Latar belakang Mas Arif Wibisono dalam menulis ini tentu ada alasan-alasan tertentu ya secara detail. Maksudnya ini untuk apa sampai punya jerih payah dengan menulis ya buku-buku yang kita sebut tadi. Sebetulnya ada dua kaitan. Satu adalah penulis, satu adalah pengarsipan. Ini dua komponen tidak bisa dilepas, bahwa suatu penulisan itu berkaitan dengan pengarsipan. Sedangkan di Indonesia kelemahan kita adalah di pengarsipan. Kenapa saya lebih suka di arsip? Memang ini adalah suatu dokumen yang harus diselamatkan, harus diarsipkan. Betul. Untuk generasi berikutnya. Sekarang saya masih fokus di dunia musik. Ada beberapa elemen-elemen yang harus saya kerjakan untuk pengarsipan di Kota Malang. Iya. Pengarsipan zaman dulu kan melalui media cetak ya Mas Arif ya. Tapi sekarang ini sudah dunia digital, salah satunya Jagongan Budaya dengan Pagak TV Dewan Kesenian Malang ini juga termasuk berusaha untuk membantu mengarsipkan supaya karya-karya seni anak bangsa ya terutama Mas Arif Wibisono yang masih muda tapi sudah luar biasa kiprahnya ini tidak sampai hilang, karena seni bagaimanapun juga ini harus bisa ditularkan ya anak cucu kita sampai kapanpun sehingga generasi bangsa ini tidak lupa dengan sejarah. Kegiatan sehari-hari selain ini apa Mas, boleh disampaikan kepada pemirsa bagaimana cara membagi waktu dan seterusnya sehingga bisa sukses hidup? Sebetulnya dikatakan sukses sih belum. Soalnya kan manusia tidak ada merasa puas memang. Kalau sukses pasti puas. Memang ini karya itu kan tetap harus dikerjakan. Berapa tahun yang lalu saya sempat ikut di salah satu perusahaan. Iya. Tapi untuk menulis mungkin darah saya di tulisan ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Memang pagi sampai sore saya kerja di salah satu instansi. Malamnya saya membuat tulisan. Kadang-kadang minggu pun saya masih mencari data untuk pengarsipan, menjadi bahan untuk tulisan juga. Gitu. Mungkin waktu setiap hari ini kayaknya 24 jam kayaknya masih kurang kayaknya itu. Masih kurang waktu ya. Masih kurang waktu untuk berkarya. Tenaganya masih ada, pikirannya masih ada sedulur. Ya ini kan luar biasa. Kadang-kadang ilmunya kurang, tenaganya kurang ya waktu, tapi masa ini misalkan ada waktu 40 atau 50 jam sehari semalam ya malah hebat. Ya Mas, kalau boleh tahu karya-karya atau tulisan-tulisan yang dimuat di dalam penjilitan atau percetakan ini apa saja, meskipun sebagian pemirsa atau sebagian besar pemirsa sudah tahu, tapi untuk generasi milenial kan perlu tahu ya lewat audio visual seperti ini. Ada salah satu buku ini namanya biografi salah satu vokalisnya band power metal di Surabaya, namanya Bung Kidea, sudah saya terbitkan juga. Tapi sisi yang lain saya juga ngisi di salah satu media cetak di
Malang. Iya, iya. Hari yang lepas memang saya tulis tentang seni dan budaya. Seni dan budaya. Ya. Kebetulan yang mentor saya adalah Pak Abdul Malik di sini. Dia tuh selaku ngasih motivasi ke saya, memang iya, itu. iya. Kamu harus tulisan-tulisan harus tetap berkarya. Emang beliau ngasih motivasi ke saya. Iya. Sementara ini banyak teman-teman ngasih motivasi juga, di antara keluarga juga saya ngasih motivasi. Tapi dasarnya memang saya senang nulis memang di sini. Iya. Memang sudah mulai Iya, tadi yang disebutkan ya. Iya. Kalau sudah dasarnya menulis, berhenti sejenak aja sudah nggak bisa. Iya, susah kayaknya Mas. Ya ini terima kasih Mas. Dalam menjalankan visi misi, artinya seorang penulis itu pasti ada kendala-kendala di lapangan. Dari sekian tulisan yang dibuat itu, mana yang paling mudah dan mana yang paling sulit selama ini? Yang paling sulit adalah pencarian data. Contoh, Ya. Ini pemirsa ada foto-foto ya, atau dokumen-dokumen yang mungkin pemirsa ini perlu salah tahu. satu Ya. pencarian data Ya. tentang salah satu band di Kota Malang. Ya. Saya cari data ini dapatnya di Jakarta, Ya, sampai segitu ya Mas, jauhnya. bukan di Malang. Ini salah satu band di Malang, Iya. betul band. Ini saya dapat datanya di Jakarta. Iya, butuh berapa lama Mas untuk mencari seperti yang ini? Untuk pencarian data, saya sempat 1 sampai 2 bulan saya nginep di Jakarta itu. Iya, iya. Bahkan di tempat-tempat yang sangat jauh dari jangkauan, ternyata harus saya telusuri untuk pencarian data. Iya. Memang ini kendala saya di lapangan adalah harus berkorban meninggalkan keluarga, Ya, meninggalkan seperti itu. Kota Malang, Ya. pencarian data di luar kota. Ternyata ada sisi bahagianya bahwa datanya sudah diketemukan. Ternyata saya dapatnya di Jakarta. Iya. Ini salah satu band di Malang era 69 ini. 69 adalah Bentul Band. Iya, iya. Ini satu. Tahun 69. Di garis bawahi bahwa Kota Malang semua, terutama di dunia musik, band pertama kali main itu adalah band pesta rumahan sebetulnya, Iya. bukan band panggung. Iya, iya. Ini salah satu contoh band yang main di pesta pernikahan. Iya, iya. Ini adalah salah satu dokumen dikasih di Jakarta, saya dikasih pengertian. Ya. Dasarnya bermain band di Malang itu Ya. adalah band pesta rumahan, bukan band panggung. Iya, iya. Jadi orang taunya di Malang ini adalah band panggung, padahal basicnya adalah band pesta rumahan. Pesta Ya, rumahan. pesta pernikahan gini. Iya. Ini di era 60-an. 60-an. 60. Di era 70 sudah Bergeser. lagi untuk bermain panggung akhirnya. Mereka pede untuk Iya. bermain di panggung. Basicnya adalah band pesta rumahan. Iya, kalau boleh tahu sebenarnya dalam penelitian Mas atau penulisan Mas ini main di panggung dengan main di pesta-pesta pernikahan atau kampungan ini lebih untung mana ya? Contohnya saja begini, sekarang ini kalau manggung ongkosnya juga perlu lumayan besar, tapi kalau di rumah ini kan sederhana tetapi malah dapat income ya atau pemasukan dari rumah. Itu gimana Mas? Di era 60 itu memang pergeseran mental, ada kepuasan tersendiri. Memang tahun-tahun segitu orang bisa bermain musik sudah suatu kebanggaan. Iya, iya. Aku bisa bermain musik, skillku ada bermain musik, akhirnya dia punya kebanggaan. Kalau materi mungkin bisa dia itu nomor 3, nomor 4 mereka. Iya, iya. Ini salah satu perbedaan. Ya, bedaannya di situ. Awalnya band pesta rumahan, akhirnya dia menjadi band panggung ini contohnya. Ya, ya. Ini main tahun 74 di Stadion Gajayana. Pada waktu itu Pak Giono memberikan apresiasi bagi seniman-seniman bahwa dibuatkan satu panggung, Ya, tepatnya ini di Stadion Gajayana. ya.
tahun 1974. Iya, iya. Awalnya dari band pesta rumahan, akhirnya menjadi band panggung. Di panggung ya. Ya ini. Tapi kalau dasarnya dari rumahan ke panggung kan malah bagus ya, daripada tiba-tiba yang anak muda misalkan vokalnya belum bagus, apa performanya baju itu istilahnya. Iya. Itu langsung main di panggung, nervous ya. Jadi dasar-dasar bermain musik mereka bukan langsung di panggung, tapi di pesta rumahan, pesta Ya, pernikahan, ya, ya, ulang tahun. Akhirnya ya. dasar bermusiknya kuat, akhirnya Kuat. dia bisa bermain di panggung. Iya, seperti itu, Iya. itu malah. Apakah Masnya juga pernah meneliti kalau pemain bandnya itu kan pakai kostum tertentu ya? Konon dulu yang melihat itu juga menyesuaikan dengan kostumnya band. Ada kebanggaan kalau menonton band. Apakah untuk saat ini beda? Demikian artinya sekarang ini kan antara penonton sama pemain kadang-kadang tidak ada perbedaan. Kalau dulu meskipun sederhana tapi performan atau penampilan seorang pemain itu betul-betul menunjukkan, kadang-kadang malah pakai jas, dasi seperti itu. Bagaimana Mas dalam penulisan Mas? Di dunia musik itu tidak bisa lepas dari fashion. Ya itu pemirsa tidak lepas dari fashion. Ya. Bahwa pada waktu era 60 70 fashionnya mungkin celananya pakai jutbray. Ya. Terus harus pakai jas dan sebagainya. Ya, seperti itu. Memang ini sudah fashion di era tahun segitu. Di era tahun segitu. Terus bergeser di era 80. Mungkin pakai t-shirt atau mungkin pakai kaos saja mungkin. Ya, ya. Bergeser di 90 ke atas mungkin beda lagi tentang masalah fashion. Memang ini kan kayak apa ya, kayak berputar gini loh, udah Ya. berputar gini fashion itu. Anak muda sekarang mungkin pakai cutbray, seneng dia sekarang. Ya. Itu kan harus dinamika itu. Ya. Dinamika fashion kan seperti itu, tapi saling bersinggungan, Ya. saling bersinggungan gitu loh. Ya. Soalnya kan yang dilihat penonton di panggung itu kan, mainku itu loh bagus. Ya. Itu kan untuk menutupi kekurangan Kekurangan. di salah satu band itu Ya, gitu loh. sebenarnya seperti itu, termasuk lighting ini kan ya juga diperhatikan kalau sudah di panggung ya. Iya, Ya. iya, betul. Mas Ari Wibisono, kalau saya lihat itu ada buku sejarah musik Kota Malang ya. Iya. Tahun 60 sampai 90. Barangkali bisa ditunjukkan per lembarnya dan boleh dijelaskan secara singkat kepada pemirsa. Ya. Ini adalah cover sejarah musik Kota Malang era 60 sampai 90. Iya. Harapan saya ini adalah menjadi kado buat Kota Malang di bulan April besok. Ada banyak kendala memang untuk penulisan ini. Ini di sini isinya adalah tentang band Kota Malang era 60-90 kayak Eka Dasa Taruna, terus Elviera, terus ada Kiret, dan sampai sekarang pun musisi-musisi itu masih di Jakarta, kayak seperti Iya. kayak Yan Antono mungkin di Bentul, Iya. di Bentul Band ini dia sekarang sudah di God Bless. Ini cikal bakal bermain musik kan memang harus didokumentasikan, akhirnya Iya. terwujud sejarah musik ini tentang buku ini era 60-90. Kenapa saya tarik itu? Awal musik itu adalah di Malang itu di era 60-90. Kenapa? Di era 60 ke bawah itu kan masih masa-masa habis kemerdekaan itu. Iya, Betul. iya. Habis kemerdekaan. Sebenarnya pemain-pemain musik Kota Malang banyak yang sukses di Jakarta ya Mas, cuma kita ini kurang bisa menggali, artinya kurang bisa mencontoh sehingga pemuda-pemuda itu nanti kurang bangga, padahal Malang ini potensinya sangat besar. Apa Iya. demikian ya Mas ya? Kalau dikatakan potensi Kota Malang itu sangat luar biasa sekali. Iya, iya. Soalnya di era 80-90 kan banyak sekolah-sekolah musik yang berdiri Iya. di Malang ini. Bahkan itu pun menjadi dasar mereka untuk bermain musik. Gitu loh. Terus untuk tentang masalah barometer musik, Malang adalah barometer musik. Musik. Barometer ya. musik itu adalah penontonnya, Iya. bukan musiknya. Soalnya penonton Malang itu adalah mereka sangat atraktif, inovatif, ekspresif di Malang dan sangat kritis itu waktu Iya. itu. Termasuk pemain Arema juga ada supporternya yang luar biasa kan seperti itu. Itu ya. Iya, stop dulu.
Ya, pemirsa, kembali ke perbincangan Jagongan Budaya sore hari ini. Perbincangan sore hari ini semakin menghangat saja ya Mas Arif Wiksono, ya sarjana sosial. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah khasanah ya kepada para pemirsa. Pertanyaan selanjutnya dari sekian yang dijilid ya atau yang diterbitkan ini, otomatis secara finansial kan perlu ya. Kalau tanpa modal ya namanya mencetak sesuatu ya modal biaya pikiran ya, termasuk yang lain-lain lah ya. Kemudian pihak keluarga sejauh mana mendukungnya sehingga Mas sampai sekarang bisa eksis seperti ini. Kalau masalah di finansial, masalah buku, sistem penjualan itu ada berapa macam. Jadi yang satu adalah POD, pre-order, diorder dulu dibuatkan. Yang kedua sponsor. Sponsor ini sangat utama untuk pencetakan buku. Tapi di sisi yang lain, kalau kita menggantungkan menunggu, akhirnya karya tidak akan jadi. Bahwa suatu karya itu kan harus diciptakan terus. Terus menerus. Akhirnya kita menggantungkan, wah di sisi yang lain ini nggak ada uangnya, nggak usah dikerjakan. Itu yang harus diperangi. Memang harus karya ini harus tetap ada gitu loh. Bahwa di sisi yang lain ini adalah suatu karya yang harus diciptakan untuk khalayak pencinta seni, terus pencinta sejarah gitu loh. Soalnya kan buku ini memang gunanya sisi yang lain tadi kan menjadi bagian dari arsip itu loh. Jadi kalau dari keluarga mereka sangat mendukung sekali. Bahkan saya belajar juga dari keluarga tentang pengarsipan. Orang tua saya, beliau sangat fail mulai saya lahir, akta kelahiran sampai ijazah itu sudah diselamatkan sama keluarga. Ini titik dasar pengarsipan gitu loh. Setelah itu, setelah diarsipkan mau dibuat apa gitu loh. Diarsipkan ya harus dibuatkan buku. Gitu loh, dibukukan untuk siapa? Minimal kan untuk keluarga. Yang untuk kayak akte kelahiran, ijazah itu kan sangat penting Mas. Sangat penting, itu titik dasar pengarsipan. Tapi kalau yang tentang Kota Malang ini kan setelah diarsipkan dibukukan, mau dipamerkan silakan. Tinggal apresiasi dari warga Kota Malang seperti apa gitu loh. Demikian pemirsa penjelasan Mas Arif Wiksono atau yang terkenal dengan Mas Bison. Segala sesuatu tidak langsung jadi, tapi melalui proses yang sangat panjang. Mas Bison ini memang ya bukan menonjolkan diri pemirsa, tetapi hanya untuk pembelajaran pada kita bahwa memang berangkat dari keluarga itu penting. Contohnya pengarsipan ya, sampai-sampai dengan pengarsipan itu apapun ditulis. Maka Mas Bison mencoba mendokumentasikan musik ya Kota Malang ini dengan tujuan meskipun banyak kendala, ya mempunyai tujuan mulia pasti ada jalan. Otomatis kendala-kendala segala macam tadi sudah dijelaskan, namun tujuan utamanya adalah harus ikhlas karena ya itu tadi sudah gamblang apa yang disampaikan. Nah, maka dari itu Mas Bison ini kan kedepannya pasti punya tujuan tertentu. Kendala sudah, proses sudah, ya entah masalah berhasil relatif ya berhasil, tapi menurut saya ya, selaku host ya termasuk sudah berhasil karena istilahnya dengan usia Mas yang masih muda tapi sudah berkarya, ini patut diapresiasi ya. Buat para pemirsa juga harus bisa mencontoh. Apa Mas yang diharapkan untuk ke depan setelah mencetak buku ini? Cita-cita saya sih ingin mengarsipkan tentang kekuatan di Kota Malang, baik itu olahraga, musik, budaya. Ini semuanya harus diarsipkan untuk generasi mendatang. Sangat saya sangat kadang-kadang kalau ngomong masalah arsip itu kan saya sangat
kayaknya masih kurang banyak yang harus digarap di Kota Malang ini. Satu, yang kedua, penghargaan tertinggi suatu seniman itu adalah apresiasi. Itu sudah sangat bangga sekali saya bisa diapresiasi di Pagat TV. Terus ada teman-teman yang support untuk masalah historical di Malang. Ini saya sangat-sangat bangga juga. Saya juga terima kasih juga pada Pagat TV. Sama-sama. Ini masih peduli tentang suatu karya anak bangsa. Jadi apa ya? Ini suatu apresiasi sangat luar biasa sekali di Pagat TV ini. Bisa mewawancarai biarpun berhujan-hujan ria. Demi kebersamaan. Demi kebersamaan. Ya, apakah dari pemerintah selama membuat buku atau pengarsipan ini ada support positif, kemudian dari masyarakat? Kalau donatur atau sponsor tadi kan otomatis dari masyarakat ada ya. Maksud saya dari pemerintah atau instansi pemerintah Kota Malang khususnya, begitu Mas jelasnya. Kalau masalah government, masalah pemerintahan memang ya kadang-kadang kita harus juga pintar-pintar untuk masang badan diri kita. Dalam artian apa? Diterima ya wis, gak diterima ya wis. Tapi kalau karya kan harus tetap berjalan terus ini, gitu loh. Betul sekali. Iya, jadi kalau masalah pemerintah tidak peduli juga pun tetap ini harus diapresiasi juga, gitu loh. Jadi saya sendiri nggak memandang seperti itunya. Terserah pihak dari pemerintahan, gitu loh. Mau dihargai nggak dihargai, tapi tetap kita selaku seniman tetap harus berjuang untuk suatu karya, gitu loh. Iya, betul sekali Mas. Istilahnya kerja bukan untuk siapapun, tapi kan untuk generasi milenial yang akan datang ini khususnya. Walaupun yang tua-tua ya kalau ada dokumentasi seperti ini seneng, saya aja seneng. Ya ini yang terakhir Mas, apa harapan Mas Arif Wibisono untuk generasi milenial? Generasi milenial kan tidak hanya menikmati audiovisual seperti ini, tidak hanya bisa menikmati media cetak ya di media-media Kota Malang hasil karya Mas Arif Wibisono, tapi generasi muda ini paling tidak bisa mencontoh. Ini maksud saya. Monggo Mas dijelaskan. Harapan saya untuk generasi muda ke depan adalah jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Biarpun itu belajar dari kehidupan keluarga, belajar dari kehidupan dari saudara atau teman atau kehidupan di jalanan, itu tetap kita nggak lepas dari belajar. Dari belajar pun kita menyimpulkan, akhirnya kita muncul untuk karakter. Nah ini harapan saya, jangan putus untuk belajar. Ini suatu dasar yang harus dipertahankan di generasi berikutnya. Dan ada dua lagi yang harus dihormati adalah bentuk fisik dan visual. Ini tetap harus dikerjakan. Ada visual ya ada bentuk fisiknya. Memang pergerakan untuk kemajuan zaman ke depan kan memang sudah mulai terkikis untuk fisik memang. Tapi jangan memutuskan untuk berkarya bahwa fisiknya harus tetap ada. Meskipun digital Mas. Digital. Jadi saya pesan cuma satu itu tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu. Terus yang kedua, hormati karya-karya orang lain. Itu yang paling utama. Mungkin ada satu lagi Mas karya yang akan dikerjakan atau kelanjutan dari episode ini supaya adik-adik ya milenial bisa lebih semangat lagi seperti Mas Arif Wibisono. Tentang buku. Tentang buku ini ada berapa buku yang sampai sekarang masih saya kerjakan. Satu adalah kilas balik sejarah terminal Kota Malang. Yang kedua, sejarah rumah potong hewan. Ini yang suatu peninggalan Belanda juga. Ini lagi saya kerjakan di Senggadang ya Mas? Di Gadang. Itu makanya kan saya nggak hanya di musik saja, tapi tentang kekuatan cagar budaya di Kota Malang. Yang harus dibuatkan dokumentasi.
mungkin itu yang sementara masih saya kerjakan, tapi ada beberapa buku yang juga masih kerjakan juga, tapi yang jelas 2 poin itu lagi saya kerjakan sekarang. Baik, Mas Wibisono, terima kasih sudah berkenan hadir bincang-bincang sore atau Jagungan Budaya Dewan Kesenian Malang. Semoga apa yang telah disampaikan panjang lebar membawa manfaat yang positif, berdampak untuk generasi milenial Kota Malang khususnya dan anak bangsa Indonesia. Pakak TV, pancen apik gak arek komen. Sampai jumpa di acara Kamis mendatang.